Beta mengawali pelayanan di Jemaat GPM Tiakun ini tahun 2017 di bulan tepatnya bulan November. Tiba dan kemudian serah terima jabatan Ketua Majelis Jemaat dari Pendeta Hendrik ke beta itu di tanggal 10 Desember 2017. Itu beta mengawali tugas dan tanggung jawab pelayanan di jemaat ini. Memang kalau berbicara tentang apa yang dirasakan dalam pelayanan secara manusiawi memang tidak gampang. Dengan kondisi jemaat yang besar, letak atau wilayah yang luas, kemudian dengan jumlah jiwa yang hampir 3.000 dan juga kakak yang sudah jumlah kakak sekitaran 900. Itu tidak gampang sebab begitu banyak karakter, begitu banyak persoalan yang harus diperhadapkan. Dan oleh karena itu yang paling terpenting menjadi seorang pelayan di jemaat, mau kecil mau besar atau pergumulan seberat apapun, yang paling terpenting adalah bagaimana kita mau memberi hati ini kepada dan pelayanan. Dan yang paling penting adalah ketika kita mau berserah kepada Tuhan dan kemudian memohon Roh Kuduslah yang menuntun. Sebab memang pelayanan ini merupakan anugerah. Pelayanan ini Tuhan persembahkan dan percayakan bagi kita. Dan oleh karena itu kita harus mempertanggungjawabkan bukan kepada manusia tetapi kepada Tuhan. Dan karena itulah maka apapun yang kita lakukan dalam seluruh tugas dan tanggung jawab pelayanan itu mestinya kita lakukan dengan berdasarkan harapan. Kalau bicara tentang persoalan, dinamika dan pergumulan dalam jemaat itu pasti tiap saat, baik itu perorangan maupun dalam persekutuan dari yang kecil sampai yang besar. Tetapi untuk menghadapi segala persoalan-persoalan itu yang dibutuhkan adalah seorang hamba yang betul-betul rendah hati. Seorang hamba yang kemudian meminta hikmat daripada Tuhan. Dan yang paling penting adalah jangan cepat refleks atau melihat segala sesuatu dengan manusia, artinya emosi dan lain sebagainya. Dan oleh karena itu ketika beta ada di jemaat GPM Tiakun ini, beta justru belajar dari orang yang kemudian cepat marah menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang setia, kemudian menjadi orang yang menjalankan seluruh tanggung jawab pelayanan ini. Itu betul-betul beta kemudian bertemu dengan Tuhan. Terkadang orang menganggap bahwa berjumpa dengan Tuhan itu ketika ketemu ada di jemaat-jemaat kecil di pelosok-pelosok desa. Tetapi menjadi seorang pelayan yang betul-betul menyerahkan seluruh hidup kepada Tuhan, maka justru ketemu dengan Tuhan di situ. Bertemu dengan Tuhan itu bukan saja ketika ketemu ada dalam keadaan yang baik-baik, ketika ketemu ada dalam kenyamanan dan lain sebagainya, tetapi bertemu dengan Tuhan ketika ketemu ada dalam berbagai tantangan dan pergumulan kehidupan. Dan oleh karena itu, mengapa beta bilang bahwa ternyata di jemaat GPM Tiakun di kota kabupaten ini justru kita bertemu dengan Tuhan, sebab memang dinamika pelayanan yang begitu besar dan disitulah kemudian beta dibentuk oleh Tuhan. Banyak sekali. Ternyata dari ulasan pembicaraan bahwa jemaat GPM Tiakun merupakan jemaat yang dipilih Tuhan sebagai tempat atau belajar bagaimana sabar menghadapi pergumulan dan situasi pelayanan. Kalau dilihat dari sejarah perkembangan jemaat GPM Tiakun, adakah hal-hal yang Bapak temui merupakan hal yang unik dalam karir pelayanan Bapak di sini? Memang yang unik di jemaat GPM Tiakun adalah jemaat ini dia bertumbuh bukan dari atau lahir dari satu jemaat. Jemaat Tiakun ini memang muncul karena terjadinya pemekaran kabupaten, dan oleh karena itu dia tiba-tiba muncul. Dan oleh karena itu justru disitulah bentuk atau persoalan-persoalan pelayanan, dinamika pelayanan itu banyak dihadapi. Sebab dia bukan dari satu jemaat kemudian dituntun keluar menjadi jemaat baru, tetapi itu dia tumbuh dari yang bukan jemaat dan bukan pemukiman lalu kemudian menjadi jemaat. Dan itulah yang kemudian membuat kita merasa bahwa ternyata di jemaat GPM Tiakun itu tidak gampang. Tapi ya pada akhirnya kita bersyukur per Tuhan, sebab dengan berbagai kekurangan, kelemahan dan keterbatasan yang banyak, ternyata Tuhan masih terus menuntun dan mempercayakan pelayanan ini sehingga kita boleh melaksanakan tanggung jawab ini dengan begitu banyak tantangan yang diperhadapkan baik dari dalam maupun dari luar sampai boleh ada di penghujung pelayanan.
menjadi seorang hamba Tuhan, tentunya jemaat tersebut merupakan bahan pergumulan dalam setiap doa. Adakah pergumulan khusus yang Bapak lakukan bagi jemaat Diakon yang merupakan hal yang Bapak anggap bahwa Bapak berhasil dalam pergumulan tersebut? Bolehkah diceritakan sedikit? Memang di jemaat GPM Diakon itu bukan satu suku saja, tetapi bermacam-macam suku yang hadir di situ. Dan oleh karena itu rentan sekali terhadap perpecahan. Dan oleh karena itu di setiap pergumulan dan doa beta secara pribadi adalah bagaimana supaya jemaat ini hidup dalam kerukunan dengan berbagai perbedaan dan sebagainya. Dan oleh karena itu kalau ketika jemaat boleh ada sampai saat ini, kita percaya bahwa ternyata Tuhan masih terus mendengar doa. Wah, luar biasa sekali Sobat Podcast. Ternyata bahwa setiap pergumulan yang disampaikan Tuhan memang mendengar, dan pelayanan Bapak di sini mungkin ada kisah-kisah yang merupakan kenangan yang indah, bahkan suka dukanya Bapak di sini. Jika ada satu yang membuat Bapak berat untuk meninggalkan jemaat ini, apa? Memang di jemaat GPM Diakon ini banyak orang yang menganggap bahwa ketika ketemu menjadi seorang pendeta itu mestinya ketemu dihargai. Terkadang ketemu menganggap bahwa menjadi seorang pendeta ketemu bukan datang melayani tetapi dilayani. Dan oleh karena itu ketika ada benturan ketemu menganggap bahwa orang lain harus datang kepada ketemu. Tetapi jemaat ini menjadi langkah adalah ketika beta ada di sini, beta pernah ditolak. Mengawali tanggung jawab pelayanan ini beta pernah ditolak. Lalu kemudian justru dalam pelayanan juga tanggung jawab pelayanan juga pernah dalam ketika melayani satu keluarga, waktu mengawali tanggung jawab pelayanan di jemaat ini, kita pernah diusir hanya karena terlambat. Sebab memang di sini intens pelayanan yang begitu padat yang banyak. Hanya kalau ketika jemaat ini membutuhkan pendeta, kita mesti mengatur waktu. Sampai satu ketika beta datang di satu keluarga itu, beta sudah ada di jam 11 malam, dan oleh karena itu keluarga tidak terima. Mereka mengusir dan beta tetap setia berdiri depan pintu. Akhirnya suruh masuk. Dari kejadian itu justru beta semakin keluarga semakin dekat, tapi beta semakin dikuatkan bahwa ternyata menjadi pelayan, menjadi hamba Tuhan itu bukan kemudian kita dilayani, tapi justru kita melayani dengan siap ditolak, dihina dan lain sebagainya. Dan oleh karena itu justru itu yang kemudian menjadi kekuatan untuk melayani. Bahkan di akhir pelayanan ini, ketika kita melayani pernah juga diusir. Kita berpikir bahwa ketika kita sudah mendekati mau pindah, justru orang semakin sayang dan tapi ternyata tidak. Tetapi beta bersyukur sebab Tuhan bagi beta dari setiap tantangan dan cemoohan bahkan yang pernah diusir, beta percaya bahwa itu Tuhan kirim. Tuhan izinkan dan Tuhan tahu supaya kenapa? Tuhan mau supaya beta justru dikuatkan. Diperhadapkan dengan berbagai tantangan itu, beta tidak menjadi orang-orang yang kemudian lambat, tetapi percaya tentang kuasa dan mujizat Tuhan untuk selalu menyertai dalam pelayanan. Sebab itu janji Tuhan. Ketika Tuhan bilang bahwa pergilah dan aku akan menyertai kau sampai ke ujung dunia. Dan oleh karena itu menjadi kekuatan. Yang pertama sekali terkait dengan keluarga, kita bersyukur sebab memang Tuhan sudah siapkan semua. Dan keluarga ini justru yang kemudian menjadi kekuatan yang terus menopang sampai beta boleh ada sampai saat ini. Walaupun terkadang beta mengaku sungguh bahwa beta melupakan keluarga. Sebab intens pelayanan yang begitu besar sampai lupa melihat tentang keberadaan keluarga, pelayanan terhadap istri dan juga anak. Tapi justru keluarga itu betul menopang beta pelayanan. Dan bagi keluarga, istri dan anak itu bahwa ketika mereka menyiapkan beta punya segala sesuatu, makan, minum dan pakai untuk pergi pelayanan, itu bagian dari mereka mau juga ikut serta dalam pelayanan. Memang terkait dengan apa yang beta lakukan, beta bisa bilang bahwa itu yang beta lakukan. Sebab beta boleh ada sampai saat ini dengan karya-karya yang Tuhan anugerahkan itu tidak terlepas dari keempat pendeta dan juga 72 penjemaat. Mereka bagi beta adalah kekuatan untuk membangun pelayanan yang baik. Sebab bagi beta tanpa mereka, maka seluruh dinamika pelayanan ini tidak bisa berjalan. Mereka ini hadir dengan berbagai latar belakang. Ada pegawai negeri, ada honor, ada yang punya jabatan bahkan. Tetapi mereka mau memberi diri untuk melayani Tuhan, dan itu menjadi spirit terus beta untuk terus melangkah melayani bersama dengan keempat pendeta dan juga ke-72 majelis jemaat. Terkadang memang ketong ini dianggap tidak layak. Ketong dianggap bahwa tidak mampu untuk melayani. Tetapi ketong percaya bahwa
kalau kita boleh bisa melayani sampai saat ini itu karena memang kepercayaan Tuhan. Walaupun terkadang manusia menghina dan menganggap tidak mampu, tapi kita percaya bahwa kita melayani bukan untuk kemuliaan manusia, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Dinamika pelayanan memang selalu diwarnai dengan hal-hal seperti itu, Pak. Pesan khusus apa yang Bapak pengen sampaikan kepada rekan pelayan bahkan jemaat? Memang yang kita mau sampaikan kepada jemaat dan pelayan di Tiakur, beta keluar ini bukan berarti bahwa tantangan dan pergumulan akan selesai. Pergumulan dan tantangan pelayanan itu terus akan datang. Dan oleh karena itu yang paling penting adalah teruslah setia, taat dan juga hidup dalam kerendahan hati. Menjadi yang paling penting adalah ketika kita juga mau melepaskan pelayan yang lama, tapi juga mampu menerima dan juga bekerja sama dengan pelayan yang baru. Sebab kehadiran hamba Tuhan yang baru itu merupakan gambaran kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Dan ketika hamba Tuhan yang baru hadir di tengah-tengah kehidupan jemaat, pelayan dan umat, itu merupakan tanda bahwa jemaat itu terus diberkati. Dan oleh karena itu, bagi beta 3 pesan itu yang beta mau sampaikan kepada jemaat dan juga para pelayan Tuhan yang ada di jemaat GPM Tiakur. Juga beta mau sampaikan terakhir sekali terkait dengan kita punya dinamika demokrasi ke depan ini yang justru dia punya intens untuk terjadi perpecahan itu besar. Dan oleh karena itu diharapkan supaya keluarga-keluarga atau umat Tuhan yang ada di jemaat GPM Tiakur dan pelayan terus membangun persekutuan, relasi yang kuat supaya bisa dan mampu menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan hidup ke depan. Lihat, Bapak coba tersenyum dulu, senyum di depan kami. Jemaat GPM Tiakur, lihatlah senyum yang begitu indah dari seorang pelayan yang setia melayani kita semua di sini. Kurang lebih berapa tahun pelayanan? Beta kalau umpama serah terima tanggal 15 Oktober direncanakan, itu berarti kita di sini sudah menjalankan tanggung jawab Tuhan itu selama 5 tahun, 10 bulan 5 hari. Luar biasa, 10 bulan merupakan 5 hari ya. Pelayanan yang mengurangkan. Dan itu pelayanan yang terlama untuk di Kabupaten Maluku Barat Daya, sebab kita sudah ada 3 jemaat di Kabupaten Maluku Barat Daya. Di jemaat GPM Serili di Marsela itu hanya 1 tahun 8 bulan. Di Kokwari itu jemaat GPM Kokwari di Babar itu 4 tahun 2 bulan, sedangkan di Tiakur ini sudah 5 tahun lebih. Jadi total pelayanan kita sudah hampir kurang lebih 13 tahun. Bapak akan pergi ke jemaat yang baru. Ada pesan-pesan yang Bapak alami dan pesan-pesan khusus yang telah Bapak berikan bagi jemaat Tiakur, dan apa yang Bapak harapkan untuk sebuah perubahan terjadi di jemaat Tiakur setelah pergi Bapak nanti? Bagi beta perubahan itu relatif. Saya bisa ketemu berharap kepada manusia tetapi kepada Tuhan. Dan oleh karena itu ketemu harus terus berdoa dan menyerahkan hidup dan pelayanan ini kepada Tuhan, terus menjaga gereja, ketemu menjaga supaya persekutuan ini menjadi utuh. Dan kita percaya bahwa jemaat baru itu merupakan juga anugerah Tuhan. Dan kita ada di jemaat baru itu juga karena juga kita berasal dari jemaat GPM. Kalau kata motivasi kita kutip dari Alkitab firman Tuhan dari Filipi 4 ayat 6. Ayat ini memang betul menjadi kekuatan buat kita selama pelayanan di GPM. Kita selalu pakai bahwa ditulis bahwa janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Artinya bahwa Tuhan mau supaya kita menjadi orang-orang yang tidak hidup dalam kekhawatiran, walaupun memang tidak gampang menjalani hari-hari hidup, derita, pergumulan dan persoalan hidup. Tetapi Tuhan bilang bahwa jangan pernah khawatir, sebab khawatir itulah kemudian membuat kita tidak tahu apa arti dari pengucapan syukur. Tuhan mau supaya tugas kita adalah hanya berdoa dan bermohon kepada Tuhan, dan kemudian jawaban itu kita serahkan ke Tuhan. Apapun jawaban yang Tuhan kasih, walaupun tidak sesuai dengan kita punya keinginan, Tuhan mau supaya kita bersyukur, sebab apa yang Tuhan kasih itu baik ada.
hilang padaku hari ini barang yang patut kami beri. Hari ini kami bersama Bapa dan keluarga selama 5 tahun lebih. Tuhan tetap menjaga. Jika ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam hati. Jika ada umat yang salah, jangan simpan di dalam hati. Hari ini kita bersama Bapa dan keluarga, esok dan lusa kita berpisah. Bagaimana kesulitan yang Bapak lalui di sini yang menguras energi Bapak dalam bergumul. Bolehkah Bapak cerita bagi kita semua yang mendengar hari ini? Memang pengalaman yang paling berat dan berkesan serta berarti dalam pelayanan GPM ini, terkhusus jemaat GPM Ciakur itu ketika COVID-19 melanda dunia. Dan itu juga bertepatan dengan barunya dihabiskan majelis jemaat, 70 majelis jemaat. Dan disitulah kemudian ketong menyadari sungguh bahwa ternyata karya Roh Kudus itu begitu besar. Ke-70 majelis jemaat ini hadir dengan berbagai latar belakang dan kelemahan, kekurangan dalam tugas dan tanggung jawab melayani. Tetapi ketika diperhadapkan dengan COVID-19 ini, justru di situ ketika pintu-pintu gereja ditutup, ketong sadar bahwa ternyata Tuhan membuka pintu-pintu rumah. Dan kemudian di situlah Tuhan memberikan kesempatan kepada para pelayan, khusus bagi penatua dan diaken untuk terus berkarya melayani. Beta lihat bahwa antusias daripada majelis jemaat khusus di GPM Ciakur ketika melakukan tugas dan tanggung jawab yang baru pernah terjadi sepanjang kehidupan dunia ini, ketika gereja itu ditutup dan penatua dan diaken harus melayani di rumah-rumah penduduk, bahkan ketemu melayani pernah juga lewat telepon, melayani orang, dikuatkan dan berbagai hal. Bahkan pernah keluarga pelayan yang kemudian meninggal, itu ketong hanya lihat dari jarak jauh. Dan oleh karena itu menjadi kesan berarti bagi kehidupan ketong, dan justru disitulah memperkuat iman para pelayan Tuhan. Memang ketong membekali mereka. Ketika 70 orang majelis jemaat yang hadir tiba-tiba belum ada pembekalan dan kemudian diperhadapkan dengan COVID-19, dan kita percaya bahwa mereka ini bukan dibekali oleh kita lembaga gereja, tetapi justru langsung dibekali oleh Tuhan lewat Roh Kudus, sehingga segala sesuatu itu boleh berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Apakah dalam menjalankan misi pelayanan tersebut, apakah sempat menemukan bagaimana rekan-rekan pelayanan kewalahan bahkan mengeluh, dan apa pesan Bapak terhadap mereka saat itu? Memang untuk mengeluh dan kewalahan itu manusiawi, dan bahkan itu terus sampai saat ini. Tetapi kita bersyukur bahwa justru mereka menunjukkan kemanusiaan mereka yang lemah, dan disitulah ketika mereka menyatakan mereka lemah, mereka lelah, dan justru Roh Kuduslah menuntun mereka, dan sampai saat ini mereka boleh ada. Luar biasa sekali. Dalam pelayanan Bapak tentunya dibantu oleh jemaat, bahkan orang-orang tertentu yang sampai saat ini menopang Bapak dalam tugas pelayanan, baik keluarga, rekan kerja, rekan pelayan. Nah, di sini dalam kesempatan ini beta ingin Bapak sampaikan, mungkin ada ucapan-ucapan terima kasih yang dapat Bapak sampaikan bagi mereka.
Memang di akhir pelayanan ini selama 5 tahun, 10 bulan, 5 hari, beta mau ingin menyampaikan terima kasih pertama kepada Tuhan yang betul-betul hidup, Tuhan yang betul-betul berkarya, yang terus menuntun gereja ini, menuntun jemaat ini, menuntun pelayan, sehingga beta boleh ada di penghujung pelayanan ini. Beta percaya bahwa ketika beta berdiri dan boleh ada sampai saat ini semata-mata bukan karena kekuatan beta, tetapi campur tangan Tuhan lewat para pelayan. Dan oleh karena itu, beta ingin menyampaikan terima kasih di kesempatan ini kepada pelayan dan umat Tuhan. Terima kasih banyak sebab mereka telah menjadi objek beta belajar, baik itu pelayan Tuhan dan lebih khusus pelayan, sebab memang penatua dan diaken dari 72 orang ini kita sering berjumpa dengan mereka tiap saat dan tiap waktu. Untuk keluhan-keluhan jemaat itu kita dengar dari mereka, dan oleh karena itu kita meminta terima kasih banyak untuk ke-72 majelis jemaat, penatua dan diaken, tetapi juga ketiga hamba-hamba Tuhan, pelayan, pendeta. Terima kasih banyak untuk proses berjalan bersama. Terima kasih banyak sudah memberikan kesempatan beta untuk melayani jemaat ini. Terima kasih untuk setiap tertawa dan juga terima kasih untuk setiap air mata yang kemudian ketong berjalan bersama di pelayanan ini. Memang terkadang dalam pelayanan ini ada ketong saling berselisih di dalam berbagai pendapat, tetapi beta percaya dan justru disitulah kemudian ketong saling dan semakin mengenal satu dengan yang lain. Beta juga minta maaf dalam pelayanan ini, bagi beta manusia biasa dan tidak sempurna, dan mungkin saja sering menyakiti hati jemaat, terkhusus bagi penatua dan diaken dan juga ketiga pendeta dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan. Dan oleh karena itu beta di kesempatan ini mau menyampaikan permohonan maaf. Beta berharap supaya beta juga dimaafkan, supaya kita bisa berjalan untuk kemudian menjalani tanggung jawab di jemaat yang baru dengan sukacita, tetapi juga mereka untuk melanjutkan tanggung jawab pelayanan mereka seterusnya dengan penuh damai sejahtera. Kita pikir itu yang kita sampaikan. Mungkin dalam lembaga gereja kita juga tidak pasti apa yang mau disampaikan tadi. Oh ya, beta bersyukur sebab beta mulai bekerja sama dengan pemerintah ini dari tingkat atau level dari desa dusun, dan beta bersyukur beta bisa dipercayakan dengan berbagai kelemahan dan keterbatasan bisa bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya. Pemerintah justru lebih banyak memberi ruang dan kesempatan untuk beta berkarya. Beta sering dipakai untuk terus melayani di tengah-tengah pemerintahan, dan oleh karena itu kesempatan ini juga kita menyampaikan banyak terima kasih kepada pemerintah daerah, Pak Bupati dan seluruh jajarannya yang juga selama ini telah menopang pelayanan di gereja ini. Juga stakeholder yang ada, TNI dan Polri, yang selama ini juga bekerja sama untuk menjaga ketong sampai ketong hidup dalam kedamaian. Kita percaya bahwa kerjasama ini tidak akan berakhir di sini. Kita percaya akan terus berlanjut, sebab ketong semua punya misi adalah untuk memberikan kedamaian dan kesejahteraan bagi warga masyarakat, tetapi juga bagi jemaat. Dan kita percaya bahwa apa yang telah dilakukan bagi gereja oleh pemerintah ini tidak akan menjadi sia-sia dalam kehidupan mereka. Terima kasih Pak atas beberapa ulasan dan memori pelayanan Bapak yang luar biasa sekali bagi kita semua, bukan hanya saya tapi semua orang yang mendengar dan terlibat langsung dalam emosional. Dan mungkin kami juga mengucapkan banyak terima kasih, dan semoga harapan kami Bapak tetap dikuatkan dalam pelayanan. Terima kasih Pak. Ya. Bapak Ibu semua, beta minta terima kasih banyak for kebaikan dan ketulusan serta cinta kasih Bapak Ibu for beta. Beta percaya bahwa beta akan berjalan dengan penuh cinta kasih daripada Bapak Ibu. Beta seakan pernah lupa Bapak Ibu, dan mari kita berdoa. Di tapal batas pelayanan Jemaat GPM Tiakur ini Tuhan, hamba akan meninggalkan tugas dan tanggung jawab pelayanan hamba di jemaat ini dan dilanjutkan oleh pendeta Lawa Tuhan. Dan oleh karena itu Tuhan Allah, sebelum hamba meninggalkan jemaat ini, hamba mohon Tuhan ampunilah hamba-Mu dalam seluruh tugas tanggung jawab hamba selama bertugas di jemaat ini Tuhan.
Apa yang hamba lakukan kepada umat-Mu ini Tuhan, hamba mohon Tuhan ampunilah hamba. Hamba berdoa Tuhan, limpahkan berkat-Mu melimpah bagi jemaat ini. Tuhan, berikanlah mereka pribadi-pribadi. Berkatilah setiap kehidupan rumah tangga, berkatilah setiap pekerjaan dan usaha mereka. Berkatilah tanah dan laut mereka Tuhan. Berkatilah gunung, kebun mereka ya Tuhan Allah. Dan oleh karena itu ya Tuhan, sebelum hamba meninggalkan jemaat ini, di tapal batas wilayah pelayanan jemaat GPM Tiakun ini Tuhan, dan melanjutkan pelayanan hamba dari Tuhan Yesus Kristus, hamba memohon berkat-Mu ya Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus mau tinggal menyertai, memberkati kehidupan umat-Mu yang ada di jemaat GPM Tiakun, dari keluarga yang pertama sampai yang terakhir, kecil besar tua muda laki-laki dan perempuan. Semua orang yang kami kasihi, semua orang mengasihi kami, maupun orang-orang yang membenci kami karena pelayanan-Mu Tuhan, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin.